Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yudhlil fala hadiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat yang lainnya yang nggak bisa kita hitung satu persatu hingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah ini di rumah kita masing-masing. Salawat serta salam terlupa kita aturkan, kita berikan kepada baginda kita besar Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti itu. Pertama saya akan bertausiah ya, kultum lah kayak gitu tentang dermawan. Nah jadi dari dermawan ini udah memiliki hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang yang bakhil itu dia akan jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Nah, sesungguhnya orang bodoh yang dermawan lebih Allah cintai dibandingkan orang alim yang bakhil. Nah, jadi itulah beberapa hadis, itulah satu hadis yang berkaitan dengan dermawan. Nah, saya akan cerita tentang kedermawanan. Siapa sih yang nggak tahu? Pasti kita kan udah dengarkan kalau soal kedermawan itu jelas Utsman lah, Abdurrahman bin Auf, banyak kan sahabat-sahabat Nabi yang dermawan. Tapi ada juga beberapa yang mungkin kita nggak tahu ceritanya. Mungkin saya akan cerita di sini tentang Qais bin Sa'ad. Jadi Qais bin Sa'ad ini dulunya sebelum dia masuk Islam itu di Madinah itu dia termasuk keluarga yang terhormat. Dia itu dulu masuk Islam saat anak-anak memang, tapi dia memang sebelum masuk Islam itu dia memang pintar, anaknya dia memang pintar, cerdas, dan dia menggunakan kepintaran dulu sebelum masuk Islam itu dengan menipu orang, dengan judi dan lainnya itu. Nah, tapi setelah dia masuk Islam, mendapati ajaran Islam, pendidikan di Islam, dia langsung berubah menjadi orang cerdas dan disayangi oleh kaum-kaumnya. Nah, Anas bin Malik juga pernah mengungkapkan kedudukan Qais bin Sa'ad bin Ubaidah ini di sisi Nabi SAW itu tidak lain seperti ajudan. Nah, jadi itu benar-benar Nabi Qais ini dekat banget sama Rasulullah gitu. Nah, dan dia juga setiap perang selalu ikut, nggak pernah absen perang-perang itu di yang saat ada Rasulullah SAW. Nah, suatu hari ada temannya yang kesusahan, ya kan? Terus diberi bantuan sama Qais bin Sa'ad ini. Ya, aku berikan kamu berapa duit. Nah, diberi bantuan. Setelah itu temannya dibilang terima kasih. Alhamdulillah temannya ini sukses kan yang dia beri bantuan. Nah, setelah udah sukses, si teman ini mau ngembaliin uangnya. Nah, terus si Qais ini menolaknya. Apa kata si Qais? Qais bilang, kami tidak hendak menerima kembalian apa yang telah kami berikan. Kami tidak menerima kembali apa yang telah kami berikan. Jadi dia benar-benar ikhlas. Benar nih bu, anak kasih segini ke antum, udah gunakan sebaik-baiknya hingga antum sukses ya. Udah, pas udah sukses nggak perlu balikin ke anak ikhlas. Karena itu membantu antum, membantu sama muslim karena Allah, seperti itulah. Nah, dan juga setelah dari Qais ini juga Umar ya, kita tahu Umar. Nah, tapi cerita di Umar ini bukan Umarnya, Umarnya dermawan, jelas Umar dermawan, tapi lebih ke Umar ini lebih memantau ke sahabat yang dermawan. Jadi Umar tuh memberikan 400 dinar, menyuruh pesuruhnya dia kayak jariyah itu artinya budaknya, seperti itulah pembantunya. Dan dia berikan 400 dinar. Wahai jariyah, berikan 400 dinar ini kepada Ubaidah bin Jarrah. Nah, berikan. Oh ya, saya pas nyampe. Assalamualaikum, ada pesan dari Amirul Mukminin, gunakanlah ini untuk sebagian keperluan. Maksudnya jadi si Umar ini memantau apa sih yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Dia kasih 400 dinar ke Ubaidah bin Jarrah. Ubaidah bin Jarrah ini langsung pas sudah mau hendak pergi, hai jariyah, itu si jariyah dipanggil, hai jariyah, kemarilah. Dipanggil lagi sama Ubaidah, diberikan ini 10 dinar, tolong
berikan ke si fulan, ini tolong kasihin ke fulan, ini 5 ke fulan, 6 ke fulan. Jadi 400 dinar itu dibagi-bagiin tanpa ada yang tersisa, benar-benar jadi bagian semua lagi. Jadi apa yang didapat dari Ubaidah berikan lagi. Jadi dari kedermawanan Umar bin Khattab 400 dinar. Nah, Ubaidah ini juga karena menurut masa dirinya dia cukup, mereka juga merasa harus berbagi juga kepada sesama muslim juga. Saking dermawannya juga, apa yang telah diberikan lagi kepada orang. Seperti itulah sampai habis 400 dinar itu. Terus akhirnya pas sudah selesai tugasnya, si Jariyah kembali lagi ke Umar, cerita apa yang tadi dilakukan oleh Ubaidah dengan uang ini. Ya, wahai Amirul Mukminin, dilakukan ini diceritain semuanya. Oke, berikan lagi nih 400 dinar ke Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Terus akhirnya datanglah si Jariyah ini ke Mu'adz bin Jabal. Assalamualaikum, ada pesan dari Amirul Mukminin untukmu, ini 400 dinar, gunakanlah untuk sebagian dari keperluanmu. Nah, terus sama Mu'adz bin Jabal juga sama seperti apa yang Ubaidah lakukan, berikan, hai Jariyah, kemarilah, tolong bagian ke fulan, ini ke fulan, ini ke fulan. Jadi semua habis duitnya. Tapi Mu'adz bin Jabal berbeda, karena mungkin Mu'adz bin Jabal karena kurang dibanding Ubaidah, mungkin Ubaidah lebih mampu dibanding terus akhirnya istrinya itu berkata lah, istri Mu'adz bin Jabal berkata, demi Allah kami juga orang-orang miskin, berilah kami. Istri Mu'adz bin Jabal itu memohon ke suaminya sendiri. Akhirnya pas dilihat, cuma diberikan hanya 2 dinar dari 400 dinar, hanya dikasih 2 dinar ke istrinya untuk kecukupan hidup mereka juga. Mu'adz bin Jabal juga maksudnya keluarga, 2 dinar cuma dikasih 2 dinar dan langsung bersyukur istrinya, langsung ada sisanya. Nah, itu dia kedermawanan sahabat-sahabat Nabi yang benar-benar mereka, walaupun mereka itu merasa mereka itu miskin, ya maksudnya di bawah rata-rata, tapi mereka ingin memberikan apa yang harus diberikan, seperti itulah. Nah, jadi kita itu dermawan itu ya, jangan nunggu sukses lah dermawan. Selagi kita bisa, selagi kita mampu, berilah. Tapi jika kita dermawan itu, satu dermawan itu harus diselingi dengan ikhlas dari hati. Jadi misalnya kita memberi makan ke orang miskin, kita rekam, kita videoin, jangan. Sebaiknya jangan. Karena kenapa? Kasihan orang-orang yang miskin itu, mungkin dia merasa malu, saya kurang mampu, dia malu sama kerabatnya, teman-temannya atau apa ya. Lebih baik jangan. Karena apa? Kan itu bisa menurunkan harga diri sama muslim juga, itu tidak baik. Misalnya, kenapa kalian rekam atau foto ini buat ini laporan ke bosnya, misalnya ke atasannya yang nyuruh. Nah, itulah atasannya harus ikhlas, harus percaya kepada bawahannya. Saya ikhlas ini karena Allah memberikan ini. Udah nggak perlu apa-apa, nggak perlu bukti, udahlah. Buat apa sih di akhirat juga nggak dibawakan foto itu di akhirat? Niscaya Allah memberikan balasan yang lebih baik di akhirat. Itu aja sih. Nah, ya udah, itu aja mungkin sedikit ceramah dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.